Dan hari ini saya ingin sama-sama mengajak kita untuk bergumul bersama mengenai satu tema yang akan saya ambil, yaitu adalah kekuatan dalam kelemahan. Sama-sama kita bilang apa? Kekuatan dalam kelemahan. Oke, saya ingin ngajak kita bergumul lebih dalam mengenai bagian ini. Sebab begini, saya percaya betul bahwa tidak ada satupun dari kita di tempat ini yang betul-betul kuat sebenarnya. Kita semua pasti punya sebuah kerentanan, punya sebuah kerapuhan di dalam hidup kita. Siapapun kita. Hal ini tidak menunjuk bahwa Bapak Ibu apakah sudah percaya Kristus lama atau berapa tahun ya. Apakah Bapak Ibu adalah seorang pelayan, Bapak Ibu adalah seorang yang betul-betul concern di dalam masalah kekristenan atau tidak. Saya percaya siapapun kita, selama kita masih ada menginjak di bumi ini, semua punya kerentanan. Coba lihat kiri kanan muka-mukanya. Muka-muka superhero atau muka-muka yang sering melakukan dosa? Ya, saya percaya jawabannya satu, orang-orang yang sering kali gagal ya. Sama-sama kita bilang apa? Sering kali gagal. Namun izinkan saya hari ini mengajak kita untuk bisa merefleksikan bahwa di tengah kegagalan kita selalu ada kekuatan yang selalu akan menarik kita agar kita bisa serupa dengan gambaran anaknya, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan percayalah, kekuatan itu bukan lahir dari kehebatan kita atau pengalaman kita atau seberapa banyak kita memahami soal teologi ya. Tapi kekuatan itu sebenarnya muncul hanya dari Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Amin. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bergumul dari satu teks yang juga mungkin sering kali kita sudah dengar dan kita sudah sering khotbahkan. Tapi izinkan saya membahas bagian ini dengan lensa yang lain. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya sudah dapat katakan amin? Amin, oke ya. Kita akan bacakan silih berganti, saya akan bacakan ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu 16, kita demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-19. Di sini LAI memberikan perikop, gembalakanlah domba-dombaku, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, katanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 silakan. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama kita baca 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ini adalah sebuah narasi sebenarnya yang biasa sekali kita baca bukan? Tapi narasi ini sebenarnya mengandung sebuah message Injil yang sangat kuat buat kita manusia yang berdosa, buat kita yang rapuh. Bagaimana kita bisa memahaminya? Saya akan mengajak kita bergumul mengenai 3 bagian. Yang pertama saya akan membahas mengenai kelemahan Petrus. Sebenarnya kelemahan Petrus itu apa dalam bagian ini? Ya. Lalu yang kedua kita mau lihat bahwa ketika Petrus itu lemah, Kristus merangkul kelemahan Petrus. Jadi saya mau pastikan kepada setiap kita, di tengah kelemahan kita, sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Allah tidak akan pernah membuang kita, sekalipun kita terus berulang kali gagal dan mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi saya mau pastikan bahwa anugerah Tuhan untuk anak-anak yang sudah ditentukannya itu tidak akan pernah lalu dari setiap kita. Dan nanti kita akan belajar mengenai bagian kedua ini. Dan bagian terakhir saya akan tutup dari satu bagian, yaitu adalah kekuatan Petrus dalam Injil. Dan saya akan memperlihatkan bahwa di endingnya Petrus akan menyelesaikan semua hidupnya dan juga semua pelayanannya dengan sangat baik. Dia finishing well. Kenapa? Itu bukan karena kekuatan Petrus yang lahir dari dirinya. Tapi itu semua lahir dari kekuatan Injil. Sama-sama kita bilang apa? Kekuatan Injil. Dan saya mau bilang bahwa kekuatan Injil juga yang harusnya ada dan hinggap di dalam kehidupan kita yang rapuh ini.
Jadi jangan kita yang ditonjolkan, tapi biarlah kemuliaan Tuhan lewat Injil yang sudah dinyatakan itu bisa lahir dan terpancar lewat hidup kita, ya. Dan yang pertama, kita akan membahas bagian yang pertama. Namun sebelum itu saya ingin kita setuju dulu mengenai satu bagian ini, ya. Pandanglah Petrus sebagai cerminan dari kita. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai Petrus, ya, di dalam narasi ini dengan dalam. Dan saya pengen setiap saya menjelaskan mengenai Petrus yang lemah, Petrus yang dirangkul, dan Petrus yang akhirnya bisa finishing well, lihatlah Petrus bukan sebagai Petrus yang murid Yesus. Tapi ketika kita melihat Petrus, cobalah melihat Petrus ini sebagai cerminan dari kita yang sebenarnya gagal, tapi Petrus juga dirangkul dan itu juga kita yang dirangkul. Dan lihatlah Petrus di dalam kemenangannya, di dalam hal yang dia bisa lakukan dengan baik, sebagai kita juga yang akan dimampukan oleh Kristus. Amin, ya. Dan lihatlah semua ini di dalam cerminan setiap kita. Bagian yang pertama, kelemahan Petrus. Kalau kita melihat kelemahan Petrus, tentu kita akan melihat ada banyak sekali kegagalan di dalam pasal 21 tadi. Ada berapa kali? Kalau kita mau lihat, berapa kali Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, betul sekali. Kalau kita lihat itu ada di dalam ayat 15, 16, dan 17. Yesus itu selalu mengatakan sebuah kalimat yang sama dan penting. Tahukah kita bahwa ketika Yesus mengulang sebuah kalimat atau kata yang sama di dalam satu konteks, itu ingin menunjukkan sebuah penekanan yang penting di dalam teks itu, di dalam narasi itu. Dan of course di dalam bagian ini, Yesus mengulang 3 kalimat yang sama kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Banyak orang yang menafsirkan kenapa Yesus berkata 3 kali. Katanya adalah karena Petrus gagal selama 3 kali, ya kan? Yesus katakan ketika dia ditangkap dan dia ngomong kepada Petrus, Petrus sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku berapa? 3 kali. Makanya Yesus akhirnya mengulang di dalam bagian ini. Tapi saya kurang setuju dengan bagian itu. Kenapa? Karena buat saya, kalau andai kata Yesus sengaja ngomong kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu karena dia gagal 3 kali dalam ayam berkokok. Saya pikir tidak perlu juga Yesus capek-capek untuk ngomong 3 kali bagian itu. Kenapa Yesus tidak to the point saja? Ngomong, Petrus kamu ingat gak dulu? Kamu pernah gagal 3 kali ya? Kamu mau mengasihi aku gak? Nggak perlu Yesus secara tersirat rasanya mengulang 3 kali tanpa ada sebuah penekanan bahwa itu adalah kegagalan Petrus di masa lalu. Tapi izinkan saya melihat kenapa Yesus mengatakan ini sampai 3 kali kepada Petrus. Saya menemukan di dalam bagian Alkitab lain sebenarnya ternyata ada 3 kegagalan Petrus di masa lalu sebelum ada ayam berkokok itu terjadi, ya. Saya akan coba jelaskan kepada kita. Jadi Petrus ini gagal di dalam 3 area. Sama-sama kita bilang apa? Gagal di dalam 3 area. Area yang pertama adalah area spiritual. Di dalam Matius 26 ayat 33 dan juga Markus 14 ayat 29. Petrus pernah bilang kepada Yesus ketika Yesus masih hidup. Dia bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak akan. Wow, ya. Ini jauh dikatakan sebelum Yesus itu ditangkap. Dan sebelum Yesus itu betul-betul diadili. Dan sebelum Petrus menyangkali Yesus berapa? 3 kali. Ternyata sebelumnya Petrus sudah pernah ngomong ke Yesus bahwa sekalipun kamu ditangkap, sekalipun kamu mungkin dibunuh, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Saya mau bilang begini, sederhana sekali. Sebenarnya di dalam titik ini, Petrus ini sedang menunjukkan bahwa dia itu adalah pribadi yang sangat-sangat kuat. Kuat di dalam hal apa? Spiritual. Dia akan mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus, aku lebih baik dari murid-murid yang lainnya. Aku itu lebih setia dari siapa? Dari Yohanes, dari Yakobus, dari Bartolomeus, dari Andreas, dan lain sebagainya. Dari 12 aku yang paling hebat. Kenapa? Karena dia berani bilang dan cuma dia yang bilang, sekalipun semua orang menghina engkau, sekali-kali aku tidak akan tergoncang imannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, andai kata ada jemaat yang model seperti ini. Sekalipun gereja ini digoncang, aku tidak akan tergoncang imannya. Wih, keren gak sih? Punya jemaat model kayak gini, saya tanya. Keren ya? Dan kita rasanya sebagai pengurus tempat ini atau sebagai hamba Tuhan di tempat ini, rasanya bakal lebih tenang ya. Oh iya ya bener ya, sekalipun kita ada pengeluaran apapun, tenang, iman saya akan tetap teguh ya kan. Puji Tuhan, saya akan tetap kuat ya. Wih, keren banget. Rasanya kalau ada orang model seperti ini di sekeliling kita, kita tuh rasanya akan lebih dibangun, betul gak? Ya kan? Tapi saya mau bilang, ini cuma perkataan kosong dari Petrus. Ketika Yesus ditangkap, buktinya apa? Dia akan lari, dia pergi, bahkan dia menyangkal Yesus selama 3 kali. Kenapa? Karena dia merasa di dalam area spiritualnya, dia sudah beres, dia sudah betul-betul good. Dia menjadi orang yang lebih baik mungkin dari orang-orang lain, dari murid-murid Yesus. Bukan cuma di dalam area spiritual.
Di dalam area fisik pun Petrus pernah bilang dalam Lukas 22 ayat 33. Dia bilang begini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Wow. Petrus bukan hanya sombong di dalam area spiritual. Ternyata Petrus juga ngomong apa? Di dalam area fisik, Tuhan, sekalipun masuk penjara, aku ikut. I will follow. Aku nggak bakal lari. Hei, ternyata Yesus baru aja ditangkap, ya kan? Orang banyak tanya, kamu murid Yesus ya? Bukan. Aku bukan. Kayaknya bener deh, kamu deh, salah satu deh. Oh, kamu mabuk kali, bukan aku. Ketemu lagi ketiga kalinya, bener deh, aku pernah lihat deh sama-sama Yesus deh. Bukan. Wah, aku nggak kenal dia. 3 kali dia nyangkal. Sebelum Yesus masuk penjara aja, sebelum Yesus benar-benar diadili dan akhirnya mati, Petrus nggak berani tuh ngikut Yesus. Dia kabur, dia lari. Sekalipun dulunya dia pernah bilang, di dalam area fisik aku kuat. Di dalam area fisik aku nggak bakal kalah dengan yang lain. Tapi ternyata apa? Petrus hanya bilang omong kosong sama Yesus. Dan di dalam area yang lain, dia juga mau bilang, dalam area kekekalan. Bahkan dia juga berani mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 37. Petrus pernah bilang begini, Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wow, bukan cuma di penjara loh. Bahkan di dalam aspek kekekalan, dia mau bilang apa? Tuhan, sekalipun nyawaku menjadi taruhannya, aku bakal ikut kamu. Wow, coba saya tanya Bapak Ibu, lihat kiri kanannya. Ada yang berani bilang begitu saat ini? Ikut Tuhan sekalipun aku kehilangan nyawaku, aku tetap bisa stay ikut Tuhan dengan imanku. Saya mau bilang sekali lagi, kalau andai kata itu ada di antara kita, betapa bersyukurnya kita punya orang seperti itu. Betapa luar biasanya ya satu komunitas kalau punya orang yang betul-betul militan dalam titik itu. Saya pikir nggak mungkin nggak ada, pasti ada di antara kita, betul? Pasti ada yang betul-betul punya sebuah konsep iman yang betul-betul berani mati buat Tuhan. Bukankah itu juga udah dibuktikan oleh orang-orang yang dulu sudah mendahului kita, oleh para martir dan lain sebagainya. Mereka nggak pikirin soal masalah kehidupan, mereka tidak pikirin soal masalah uang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mereka martir, mereka mati untuk Kristus. Ada, tapi sekarang rasanya agak sulit. Coba lihat kiri kanannya. Muka-muka mau enak apa mau susah? Ya, muka-muka tampang-tampang kuat untuk menderita atau pengennya selalu sukacita? Ya, apapun itu ya. Dan saya percaya setiap kita punya proses sendiri dalam iman kita bersama Kristus. Amin ya. Sekalipun mungkin sekarang kita bilang, Pastor saya belum berani ngomong kayak gini. Ini terlalu tinggi kayaknya. Susah ya. Kayaknya ikut Tuhan udah cukup sih. Tapi kalau buat mati tiba-tiba ditodong atau gimana, kayaknya aku belum siap deh. Nggak apa-apa, saya bisa memaklumi bagian itu. Mungkin Bapak Ibu masih punya anak-anak yang kecil ya kan. Mungkin Bapak Ibu masih punya sebuah usaha yang harus dibangun ya. Mungkin Bapak Ibu masih punya tanggung jawab yang besar. Akhirnya kita nggak kepikiran buat mati dulu. Ya, banyak orang ya nggak kepikiran untuk hal itu. Nah, tapi gini ya, di dalam bagian ini kenapa saya angkat? Ini sangat terkait dengan pertanyaan Yesus yang awal tadi. Petrus, kenapa kamu ya? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus ingat betul dengan Petrus siapa dia. Petrus ini kalau sekarang kita asumsikan dengan kehidupan kita, itu seperti orang yang sanguin, tipikal kepribadiannya. Tahu? Ada 4 tipikal kepribadian, sanguin, melankolis, flegmatik, sama satu lagi apa? Kolerik. Ini dia tipikal sanguin nih. Tipikal sanguin kan gitu kan? Rame. Kalau nggak ada dia di komunitas, kalau nggak ada dia di gereja rasanya sepi. Ada gak di sini orang-orang model seperti itu? Ada yang kalau nggak datang rasanya gereja tuh sepi banget ya. Tapi kalau dia datang, rame langsung, berubah. Kalau dia belum nyampe, sepi. Kalau dia udah nyampe, rame, ngomong tuh bisa asik banget. Petrus tipikal begitu. Tapi masalahnya, tipikal sanguin juga punya kelemahan. Dia itu lebih banyak ngomong daripada mikir dulu biasanya. Setelah dia udah ngomong, ini baru inget, wih, kenapa gue ngomong begitu ya? Kenapa gue ngomong begitu ya? Dia langsung kena mental sendiri. Aduh, salah gue ngomong nih. Itu tipikal sanguin. Kalau kebakaran, tipikal sanguin gimana? Dia paling heboh, teriak-teriak. Woi, kebakaran, woi, tolong, ayo, woi, keluar semuanya. Tapi dia cuma lari-lari doang. Ayo, semuanya, ayo. Cuma heboh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Petrus. Dia tipikal yang memang seperti itu modelnya. Tapi ya, di dalam kelemahan Petrus yang seperti ini, sekalipun dia benar-benar memperlihatkan bahwa aku rasanya kuat, tapi ternyata dia tidak kuat, Bapak Ibu. Mungkin kita ada model-model seperti Petrus. Sekarang mungkin kita berani bilang, Tuhan, aku bisa ikut Tuhan kok. Tuhan, aku bisa kuat ikut Tuhan kok. Aku bisa setia ikut Tuhan kok. Betul mungkin. Tapi masalahnya, apakah Bapak Ibu sekarang sedang ada di dalam sebuah tekanan atau masalah?
Kalau Bapak Ibu tidak ada di dalam tekanan, saya percaya kita gampang buat ngomong hal ini, betul enggak? Petrus juga waktu itu belum ada di dalam tekanan, dia ngomongnya santai. Di mana masih ada Yesus, Yesus masih bersama-sama dengan dia, Yesus masih bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberikan mukjizat banyak sekali, masih ada sama Yesus, aman. Dia berani ngomong, aku juga berani ikut Tuhan. Tapi lihat, ketika masalah betul-betul terjadi dalam hidupnya, siapa Petrus sesungguhnya? Dia adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang takut, orang yang tidak seperti apa yang dia ngomong sebelumnya. Itu sudah terbukti sekali. Dan mungkin ini juga menghantui kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya. Mungkin saat ini kita lagi ngomong, Tuhan aku bisa setia ikut Tuhan. Mengiringmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Nggak ada masalah soalnya. Tapi ketika ada masalah, betulkah kita bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh? Betul gak sih perkataan iman kita yang awal, itu betul-betul tetap sama ketika kita ada dalam tekanan hidup yang berat. Di situ kita akan melihat kerapuhan kita yang sesungguhnya. Dan saya percaya, mungkin kita bakal kalah. Mungkin kita bakal gagal. Mungkin kita akan sama seperti Petrus. Karena Petrus pun juga manusia seperti kita. Sama sekali. Saya juga gak berani jamin, saya bilang sama Bapak Ibu, kita untuk tetap kuat. Mungkin pergumulan saya belum terlalu berat seperti apa saya pikirkan saat ini. Tapi mungkin sometimes ada waktu di mana saya akan betul-betul bergumul dengan Tuhan dengan berat. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini harus ada dalam hidupku? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku? Mungkin saya akan ngomong sama Tuhan juga, Tuhan, aku udah khotbah banyak banget loh. Aku udah ngomong Injil banyak banget loh Tuhan. Aku setia loh Tuhan. Aku tulus loh ikut Tuhan loh. Aku udah ngomongin soal apa-apa loh Tuhan. Aku benar-benar tinggalin semua masa mudaku untuk ikut Tuhan loh. Aku selesai SMA, aku langsung masuk STT, aku belajar segala macam sampai sekarang loh Tuhan. Aku udah 8 tahun pelayanan Tuhan. Mungkin saya bisa ngomong begitu sama Tuhan ketika ada masalah datang. Tapi sekarang mungkin belum. Karena saya mungkin belum merasakan tekanan yang paling berat. Tapi mungkin hal itu akan menghantui saya nanti. Tapi di titik itu saya akan tetap memandang bahwa di tengah kelemahan saya tetap punya Tuhan yang besar buat saya. Bapak Ibu juga sama. Mungkin sekarang kita belum, tapi ingatlah bagian ini. Ketika itu terjadi, ingat. Ketika Bapak Ibu mungkin gagal meragukan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalu daripada kita. Dia tetap akan bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan masuk dalam bagian ini. Tapi sebelum itu, saya cuma mau bilang begini. Kelemahan Petrus adalah merasa sudah sangat kuat di dalam mengikuti Yesus. Mungkin ini juga yang ada dalam diri kita saat ini. Tapi kembali lagi, ketika tekanan itu muncul, belum tentu hal ini akan sesuai dengan apa yang pernah kita katakan atau janji iman kita. Saya tertarik dengan Pak Yakub Trihandoko yang pernah mengatakan demikian. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Sama-sama kita bilang, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Saya setuju dengan bagian ini. Kenapa? Karena yang seringkali kita gembar-gemborkan adalah apa? Iman yang besar, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang mungkin kita bisa janjikan kepada Tuhan. Tuhan, aku kalau dikasih begini ya, dikasih proyek ini, dikasih gaji segini, dikasih begini, aku bakal full. Aku bakal betul-betul setia dan lain sebagainya. Kita bisa kasih hal yang banyak buat Tuhan. Itu cuma bicara besar, tapi belum tentu benar. Ketika pergumulan datang, betul gak sih itu iman yang benar? Dan maka dari itu saya setuju dengan Pak Yakub Trihandoko. Dia bilang, lebih penting kita punya iman yang benar. Karena kalau kita punya iman yang benar, pasti iman itu, sekalipun kecil, itu akan menjadi sesuatu yang besar nanti buat hidup kita. Amin. Daripada kita ngomong besar, tapi dalamnya tidak benar. Ya, kita tidak betul-betul mengakar bersama Tuhan. Ini bagian yang pertama. Lalu saya akan coba masuk ke dalam narasi berikutnya. Ketika Petrus sudah kelihatan gagalnya, Petrus sudah kelihatan rapuhnya di dalam masalah itu. Dalam 3 area tadi. Masalah spiritual, masalah kekekalan, masalah fisik dia gagal. Bagaimana Yesus melihat dia? Bagaimana Yesus bertemu dengan Petrus yang sebenarnya adalah orang yang gagal? Apakah Petrus membuang? Apakah Yesus membuang Petrus? Tidak. Hal ini bisa kita pelajari dari bagian yang selanjutnya. Kristus merangkul kelemahan Petrus. Sama-sama kita bilang apa? Kristus merangkul kelemahan Petrus. Coba bilang ke kiri kanannya. Kristus merangkul kelemahanmu. Duh, ibu yang paling belakang semangat deh nonjoknya. Kah. Semangat banget dia nonjok temennya. Kristus merangkul kelemahanmu ya. Lemah banget ibu emangnya sampingnya ya. ya Kristus merangkul kelemahan kita ya. Nah, bagian mana yang kita bisa pelajari? 3 kali juga ternyata Yesus berkata hal yang sama seperti apa yang dia katakan sebelumnya. 3 kali di awal dia mengatakan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali juga Yesus akhirnya mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau bilang, ini sebuah perkataan yang penuh dengan nuansa anugerah buat Petrus yang lemah.
Ini adalah sebuah perkataan yang sebenarnya lebih menyambar dari perkataan yang tadi. Kalau kita berpikir secara logik, sebenarnya yang lebih nyamber perkataan yang mana? Kalimat yang mana? Kalimat teguran Yesus, pertanyaan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Atau kalimat kedua ini, gembalakanlah domba-dombaku. Saya pertama berpikir, kalimat yang paling kuat itu kalimat yang pertama. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Saya pikir 3 kali kekuatan itu ada di kalimat yang pertama. Tapi setelah saya coba dalemin bagian ini, saya ternyata salah. Buat saya pribadi, kalimat yang betul-betul menjadi petir buat Petrus harusnya. Betul-betul langsung nyadar kepada Yesus yang begitu baik sama dia. Lewat kalimat ini. Kalimat apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu tahu kenapa kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang betul-betul menggetarkan? Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu andai kata nih, ini semua kan karyawan kantor ya. Ada kerja di kantor atau ada yang usaha juga ya. Campur lah ya. Kita tahu nih, misalkan kita di tempat usaha, kita menjadi orang yang di atas lah, menjadi bos atau orang yang memegang suatu posisi yang lebih baik. Ketika kita ada rekrutmen mengenai orang-orang yang akan masuk ke dalam organisasi itu. Ada gak sih di antara kita yang betul-betul akan approve orang yang kita udah tahu ini orang dulu masa lalu gagal banget? Bukan cuma sekali, berulang-ulang kali. Ketika dia datang sama kita, mau lamar sesuatu, dan kita tahu dia punya track record yang jelek sekali. Ada dari kita yang langsung terima dia dengan gampangnya? Saya pikir enggak ada. Betul enggak? Ini cara dunia kan? Ini cara kita bekerja. Saya enggak menyalahkan hal itu, karena bukan itu poin saya. Mungkin ada hikmat Tuhan di situ. Tapi yang saya mau coba sasar adalah cara Tuhan untuk melihat kita yang gagal. Itu berbeda sekali dengan cara kita melihat sesama kita yang gagal. Dan saya tanya pertanyaan kedua. Andai kata di sekeliling kita tahu nih, ini komunitas kita nih. Ada orang yang pernah gagal dulu. Sekarang saya mau tanya, kita tahu betul kegagalan dia. Kita tahu betul masa lalu dia seperti apa. Apakah sekarang kita bisa betul-betul melihat dia dengan lensa yang objektif? Sebagai orang yang betul-betul dikasihi Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih memandang bahwa ini nanti juga gagal lagi. Nanti ini juga pasti bakal lakukan dosa lagi. Ini pasti bakal jatuh lagi. Hello, gimana pandangan kita kepada orang itu? Mungkin kita bakal memandang dia sedikit meragukan. Mungkin. Tapi saya mau bilang, Tuhan ketika memandang Petrus, itu beda loh. Luar biasa. Seakan-akan kalau saya perhatikan, Yesus itu ketika memandang Petrus yang gagal berulang kali, 3 kali, bahkan mungkin lebih, bahkan dia menyangkal 3 kali lagi, itu udah 3 kali lagi loh. Makin banyak dia gagal, dan mungkin ada beberapa bagian part di Alkitab yang tidak ditulis mengenai kegagalan Petrus, yang lebih banyak lagi. Tapi hal yang menarik adalah, Yesus tidak pernah bilang kepada Petrus, Petrus mulai hari ini, you resign jadi rasul. Mulai hari ini you selesai jadi murid. Gak ada nih murid Yesus yang kayak gini nih. Yang ngomongnya hebat, aku mau ikut, aku mau setia. Ternyata begini, gak ada nih. Nyangka lagi. You udah lihat mukjizat berapa banyak, mertuamu aku sembuhin. Kamu masih begini sama aku, astaga. Bisa bayangin jengkelnya gimana kalau kita ketemu orang yang begitu? Udah kita kasih yang baik-baik, kita kasih yang terbaik, tapi masih begitu. Ngecewain kita. Wah, kita berat sekali. Tapi hal yang menarik adalah, Yesus tidak pernah mengatakan, you resign jadi rasul. You selesai jadi pengikut aku. Enggak. Bahkan kalimat yang penuh petir menyambar buat Petrus adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Wow. Ini perkataan yang betul-betul kuat. Kenapa? Karena di dalam perkataan kalimat ini, Yesus merangkul kelemahan Petrus dengan apa? Dengan mempercayakan tugas yang lebih besar. Sekalipun ia adalah orang yang gagal. Amin Bapak Ibu. Di sini Yesus tidak membuang Petrus. Yesus tidak bilang apa, aku mendingan cari murid yang lain. Cari rasul yang lain yang lebih baik dari kamu. No. Dan saya mau bilang, Yesus dalam titik ini bukan hanya mengampuni Petrus loh. Kalau cuma ngampunin gampang gak? Seringkali kita sering ngomong gitu sama orang kan. Dia udah jahat banget sama kita. Ya udah, yang kita sering ngomong gimana? Udah gue ampunin lu, tapi gue gak mau lagi ngomong sama lu. Bener gak? Oke, gue ngampunin lu, tapi gue gak mau lagi ya berurusan sama lu lagi. Bener? Karena kita takut. Yang penting apa? Tuhan taulah gue udah beres sama dia ya Tuhan ya. Selesai ya. Bener gak? Kalau kita disuruh join lagi, ngapain lagi sama dia, rasanya kita gak mau. Karena kita takut. Tapi kalau kita ditanya, udah mengampuni belum? Jawabannya apa? Udah. Tapi disuruh berteman baik lagi sama dia, jawabannya apa?
Tidak, itu kita. Bilang kiri kanannya, itu kamu. Jangan lupa di bagian awal, Petrus itu cermin dari siapa? Dari kita. Kan tadi udah setuju ya. Oke ya. Kita biasa kayak gitu kan? Tapi Yesus tidak. Puji Tuhannya. Ya kan? Saya mau bilang begini, kalau andai kata di sini Yesus cuma ngomong sama Petrus, aku ampuni kamu, tapi kamu tidak perlu lagi pelayanan, kamu jadi orang biasa saja, orang Kristen yang biasa saja. Saya mau bilang, hari ini pun tidak bakal ada kita yang bisa melayani Tuhan. Hari ini pun gak bakal ada kita yang bisa layak melayani Tuhan, betul? Hari ini pun gak ada yang bisa betul-betul full untuk pelayanan buat Tuhan. Gak bakal ada. Kalau Tuhan cuma mengampuni. Tapi jauh lebih daripada itu. Tuhan bukan cuma mengampuni orang yang gagal. Tuhan bukan cuma mengampuni setiap kita dalam kesalahan kita. Tapi bahkan Tuhan mau memakai kita kembali. Saya punya ilustrasi yang saya pernah bikin ketika saya pelayanan di Kalimantan. Dulu saya pernah pelayanan di Kalimantan Barat di daerah Singkawang. Dan dalam satu waktu pelayanan saya itu pernah pergi ke satu tempat yang lebih dalam ya. Singkawang itu kalau arah ke Sambas itu mungkin sekitar 3 jam dari Singkawang ke arah Sambas ya. Pernah ada yang ke Sambas Bapak Ibu? Belum ya, Kalimantan. Singkawang sudah kali ya? Belum juga ya. Di sana enak-enak loh nasi campurnya. Ya, cukionya mantep-mantep loh ya. Tunionya mantep-mantep loh ya. Pokoknya dunia perbabian situ keren lah. Ya, kerendang itu kalah lah. Kerendang itu cuma cicipan kecil-kecil lah. Kalau ke gudangnya Singkawang, saya percaya Bapak Ibu datang pulang ke Jakarta lagi kolesterolnya pasti naik. Itu makanannya ngeri ya, minyaknya udah minyak babi semua masalahnya ya. Serem sekali ya. Nah, saya pelayanan di Singkawang tahun 2013 ke 14 sebelum saya selesai S1. Itu praktek setahun saya. Dan dalam satu event Natal, Christmas itu saya diutus ke daerah yang kecil itu namanya Tanah Hitam. Jadi kalau dari Singkawang masih 3 jam lagi ke ujung, lalu sampai Sambas itu masih nyebrang kapal sungai yang coklat gitu. Sungai kalau kita sebutnya itu sungainya warnanya kopi susu. Ya, kita nyebrang, itu masuk lagi ke sana, nyambung lagi mobil. Itu betul-betul ke pedalaman, di pinggir-pinggir laut gitu. Nah, saya pas masuk sana, jujur ya, saya harus jujur mengakui bahwa pelayanan di pedalaman itu memang susah sekali. Jadi saya sangat menghargai para hamba Tuhan yang punya panggilan khusus sebagai misioneri untuk pelayanan ke pedalaman. Karena ketika saya tinggal di sana cuma 3 hari saja, rasanya saya agak kurang kuat sih, jujur. Air di sana tuh warnanya aneh-aneh Bapak Ibu. Kita gosok gigi itu pakai air yang jernih kan ya. Sekalipun itu air pam atau air ledeng gitu, tapi itu air jernih kan, putih, nggak ada baunya. Di sana airnya, sekalipun air tanah, warnanya tuh coklat, kopi susu. Dan itu udah bercampur sama apa ya, sama kayak sedikit bau lah. Maka itu orang-orang Kalimantan yang betul-betul dari Singkawang, pedalaman itu, giginya pasti rusak semua. Mereka tuh rata-rata pada pakai gigi palsu. Teman saya STT datang dari pedalaman Kalimantan, saya kaget ketika saya sikat gigi bareng-bareng sama dia. Gigi bisa dicopot semuanya. Disikat giginya. Masih muda loh. Seumuran saya tapi gigi bisa dibongkar pasang. Disikat. Wih, kamu ompong semua ya? Iya, dibilang air Kalimantan begitu, keras soalnya. Airnya kotor. Saya mau gosok gigi aja pas 3 hari di sana. Takut. Akhirnya saya beli air aqua. Air aqua saya gosok gigi sendiri pakai air aqua. Karena saya betul-betul kayak belum bisa lah untuk hal itu ya. Waktu itu rasanya betul-betul belum bisa. Nah, saya akhirnya dapat sebuah gambaran dari Tuhan ya. Saya dapat sebuah message untuk ilustrasi ini. Ini ilustrasi tentang apa? Sikat gigi ya. Saya bayangin ya. Itu saya lihat got di sana ya. Kotor sekali, hitam. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu suruh gosok gigi di atas got itu. Itu got udah campur sama macam-macam. Ada kotoran manusia lewat, ikan mati juga lewat, karena pinggir pantai kan. Udang udah basi lewat juga. Sampah ikan asin juga lewat. Airnya udah bau banget dan kotor. Ditambah ada lumpur-lumpur bawahnya. Bayangin. Terus bayangin Bapak Ibu lagi sikat gigi coba. Nggak usah pakai air yang itu. Saya nggak lagi bilang Bapak Ibu pakai air yang itu. Nggak. Terlalu jahat rasanya ya. Pakai air putih lah. Lagi gosok gigi, lagi asik gosok gigi. Tiba-tiba kita nggak sengaja nih. Sikat gigi kita jatuh. Plung. Masuk ke lumpur, kepalanya lagi. Kepala sikatnya lagi. Plung. Saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang terlalu pelit bakal ngambil sikat gigi itu, bersihin lagi, terus kita pakai lagi? Ada? Sikat gigi berapa duit harganya?
3.500 dapat kayaknya ya. Ada yang 5.000, ada 7.000, aneka ragam lah. Intinya murah, satu sikat gigi. Ketika udah masuk ke lumpur itu yang kotor, yang bau, yang benar-benar kayaknya nggak layak deh untuk masuk sana. Ada dari antara kita yang begitu meditnya, pelitnya, ambil sikat gigi itu lagi, cuci lagi dengan bersih, terus pakai lagi. Lihat kiri kanannya, ada gak muka-muka yang kayak gitu? Muka-muka pelit ada gak? Saya pikir orang normal gak bakal, betul gak? Orang normal adalah ngapain? Udah nyemplung, ya sudah biarin aja, ganti sikat gigi, betul? Murah, terjangkau, gampang didapetin. Sekalipun Bapak Ibu di pedalaman, pasti gampang nyari sikat gigi. Karena itu adalah kebutuhan, benar-benar jadi kebutuhan pokok tiap manusia kan, gosok gigi. Nggak bakal ada. Kita bakal bilang apa? Ini udah jadi apa? Sampah. Ini udah kotor. Sekalipun gua ambil buat buang kemana? Tong sampah, bukan buat dipakai lagi. Tapi saya mau kasih tahu, gambaran sikat gigi itu sebenarnya adalah gambaran kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Sikat gigi itu adalah kita. Dan lumpur yang kotor itu adalah semua kegagalan kita. Di mana kita sudah nyemplung di dalamnya, sudah kotor, sangat-sangat kotor. Dan bahkan berulang kali nyemplung di dalam lumpur yang sangat kotor dan bau itu. Yang seharusnya di mata Tuhan, apalagi Allah adalah Allah yang kudus. Ketika dia melihat kita yang berdosa, yang gagal terus di hadapan dia, sangat masuk akal untuk dia mengambil kita. Bukan untuk memakai, tapi apa? Membuang kita. Tapi saya mau bilang, kalau kita tidak bisa pakai itu, Tuhan berbeda. Tuhan itu rasanya mengambil sikat gigi itu kembali. Dia membasuh lagi dengan air. Lalu dia mulai pakai lagi. Itu Allah. Itu adalah Allah kita yang betul-betul memberikan sebuah kepercayaan. Bukan hanya pengampunan. Tapi dia memberikan sebuah kepercayaan bagi kita. Sampai titik ini bisa melayani kita. Bisa melayani dia. Kita yang tidak sempurna, semua berdosa, semua punya kegagalan, tapi kita masih mau dipakai oleh dia. Saya mau bilang, kalau bukan itu anugerah namanya apa? Kalau itu bukan namanya kasih karunia itu namanya apa? Kalau itu bukan sebuah namanya penerimaan itu namanya apa? Itu semua adalah cinta Tuhan buat kita. Amin. Di mana harusnya kita dibuang, tapi kita masih mau dipakai. Dan itu yang Tuhan bilang sama Petrus. Sekalipun kamu lemah, sekalipun kamu punya banyak kegagalan, tapi aku tetap mau merangkul kamu. Dan bahkan bukan hanya merangkul, mengampuni, tapi apa? Memakai. Sama-sama kita bilang, memakai kamu. Maka dari hari ini saya mau bilang, kita masih banyak dipercayakan oleh Tuhan. Hal-hal dalam hidup kita. Dari pekerjaan kita, dari usaha kita, bahkan dari pelayanan kita. Tuhan masih banyak mempercayakan. Saya mau bilang, itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu semua bukan karena kehebatan atau kepintaran kita. Percayalah, itu semua karena cinta Tuhan yang terlebih dahulu dinyatakan untuk setiap kita. Amin. Dan di bagian yang terakhir, saya mau tutup dalam bagian yang paling indah. Kekuatan Petrus dalam Injil. Sama-sama kita bilang apa? Kekuatan Petrus di dalam Injil. Inilah yang menjadi bagian akhir dari narasi ini. Di mana Petrus itu betul-betul bisa finishing well di hadapan Tuhan. Make sure bahwa saya mau bilang finishing well ini bukan berbicara mengenai kehebatan Petrus. Tapi ini betul-betul berbicara mengenai kekuatan Kristus di dalam Injil yang sudah dinyatakan buat Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 18, kalau kita baca di sini Yesus mengatakan apa? Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan apa? Tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke suatu tempat yang tidak engkau kehendaki. Ayat 19 dikatakan apa? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan ngerti maksudnya Bapak Ibu? Ini adalah sebuah gambaran bahwa Petrus akan seperti domba yang diikat tangannya, diulurkan kaki-kaki dan tangannya, dan dia akan dibawa ke tempat di mana Petrus nggak tahu. Dan menurut sejarah dari kekristenan masa lampau yang saya baca, Petrus diyakini itu meninggal dengan posisi salib yang terbalik. Ada beberapa rasul lain yang mati dengan cukup mengenaskan, ada yang dikulitin, ditaruh di satu meja diikat lalu dikulitin pelan-pelan ya untuk menyangkal Yesus. Tapi saya mau bilang hal yang luar biasa. Petrus yang awalnya adalah seorang penakut. Lihat di narasi awal, Petrus adalah seorang yang ngeri. Bahkan ketika Yesus ditangkap dia kabur, dia gak berani, ngomong soal mati aja dia gak berani. Tapi ternyata Yesus itu sudah menjanjikan, sudah betul-betul menubuatkan Yesus bahwa kelak kamu akan mati sebagai orang yang pemberani di dalam Tuhan. Wow. Bukan lagi sebagai Petrus yang lama, yang takut, yang kabur, yang gak mau masalah apa, penderitaan. Tapi kamu kelak akan menjadi Petrus yang baru.
Kamu jadi Petrus yang berani. Bahkan kamu berani sampai mati. Kamu gak bakal lari lagi dari kematian itu. Wow. Dan dia sebagai domba yang disembelih. Dalam bagian ini saya mau bilang, Yesus memberikan sebuah kepastian bahwa Petrus akan melawan kelemahannya. Bahkan dia mati memuliakan Allah. Keren gak sih Bapak Ibu? Wow. Dari yang awalnya gagal, penakut, menjadi orang yang apa? Pemberani. Saya mau bilang, apakah ini berbicara soal Petrus? Apakah Petrus ini hebat dalam titik ini? Apakah dengan Petrus bisa mati martir, mati betul-betul berani untuk Tuhan? Apakah kita bisa akhirnya lihat, wow Petrus kalau hebat banget deh. Wow Petrus lu keren banget deh. No, saya tidak mau tutup khotbah saya dengan bagian itu. Itu sangat moralis. Kita bukan belajar dari Petrus. Tapi kita harus belajar dari siapa? Yesus. Apa kaitan ini dengan Yesus sebenarnya? Apa kaitan Petrus yang mati disembelih dengan Yesus sebenarnya? Bapak Ibu sadarkah kita bahwa sebelum Yesus mengatakan Petrus, kamu akan mati seperti domba yang ditarik, disembelih. Bukankah Petrus sudah pernah mendengar dari apa yang dikatakan oleh Yesus dulu? Bukankah Yesus pernah mengatakan, akulah gembala yang baik? Bukankah Yesus pernah mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Bagi domba-dombanya. Bukankah ketika Yesus mengatakan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku dan kamu akan sebagai gembala mati untuk domba-dombamu dan kepada Tuhan kamu seperti domba yang mati untuk Tuhan. Bukankah sebelum Yesus mengatakan kalimat itu kepada Petrus, Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu semua untuk Petrus? Saya mau bilang, tanpa Yesus melakukan, Petrus tidak mungkin bisa punya kekuatan. Tanpa Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik, Petrus gak mungkin bisa jadi gembala yang baik. Tanpa Yesus mati sebagai anak domba Allah, Petrus gak mungkin berani mati seperti anak domba itu. Dan semua pusat kekuatan itu didapat dari mana? Dari Yesus yang sudah terlebih dahulu menyatakan semuanya untuk Petrus. Amin Bapak Ibu. Dari bagian ini kita bisa lihat apa? Hal yang sangat kuat dan sangat indah. Sebelum Petrus diikat, bukankah Yesus sudah diikat? Sebelum Petrus dibawa, bukankah Yesus sudah pernah pergi ke Golgota? Sebelum Petrus mati, bukankah Yesus sudah mati? Dan ketika kematian Yesus di atas kayu salib, diakhiri dengan sebuah kebangkitan, yaitu kemenangannya. Dan saya mau bilang, semua hal yang bisa dilakukan oleh Petrus, itu semua bukan berbicara mengenai kekuatannya. Amin. Itu semua berbicara mengenai Yesus. Dan hari ini saya mau bilang, kalau Bapak Ibu bisa kuat di dalam imanmu, percayalah, sudah ada Yesus yang terlebih dahulu kuat, taat sempurna kepada Bapa. Dan ketika kita percaya, ketaatan Yesus itu ditimpakan untuk setiap kita yang percaya. Wow, amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita dong. Dari bagian ini kita bisa menyimpulkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan terus menopang kita di dalam segala kelemahan. Bilang ke kiri kanannya, kamu bisa kuat karena Yesus sudah mati buat kamu. Kamu bisa menang karena Yesus sudah bangkit buat kamu. Wow, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, berikan kemuliaan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan kita. Wow.